Oke, ceritain dong kok bisa jadi begitu? Masa gini, kan tadinya cuma teman-teman motoran, tapi kok akhirnya bisa jadi suatu peluang bisnis? Direkamin lah kita. Rekam iseng-iseng gitu ya? Iya, direkamin dari awal sampai akhir terus diupload ke Taulani TV, tiba-tiba pecah di situ, orang pada suka. Kalau mau jalan-jalan selalu ada brand, jadi kita dibiayain jalan-jalan, nggak keluar duit. Tidak menolak duit, tapi duit bukan yang utama. Anak-anak tuh kan udah ada kerjaan masing-masing. Jadi prediksi itu bukan buat mencari uang, tapi kalau ada uang ya tidak ditolak. Plus uangnya harus besar dan tidak nyusahin. Kategorinya 2. Kalau ada brand mau masuk ke prediksi, harus besar, uangnya harus besar dan tidak nyusahin. Bayaran tertinggi yang pernah didapetin sama prediksi. Gua ngerasain bisnis yang tidur gini loh, dari Jakarta sampai Amerika, wah, dan nggak keluar duit. Itu kan buat gua, kalau lu bayar sendiri berapa? Iya. Seminggu langsung gua, terima kasih tiket.com. Kalau pergi cowok-cowok gitu, pernah nakal-nakal nggak sih? Di balik layar, di balik panggung bersama dengan Soleh Solihun. Oh, ini nama programnya Di Balik Layar? Enggak, baru aja. Biasa di balik hutang, di balik apa aja. Bapak-bapak ya. Oke, Le, how are you? Apa kabar? Baik, baik. Sehat. Hari ini kita nge-MC berdua. Terus tiba-tiba gue kepikiran sama dia, lo ntar kalau misalnya udah selesai, coba pulang dulu ya. Iya, jadi aja gue nggak pulang nih. Tapi kan demi sesama vlogger ya. Sesama pencari konten. Ya, lu tahu kan berarti mencari konten? Iya, tahu. Konten lu masih jalan nggak sih? Masih ada di YouTube gua, Soleh Solihun. Masih ada? Ada, tapi udah lama nggak gua isi. Udah nggak ngangkat berarti? Enggak, gua mah nggak peduli ngangkat atau enggak, emang. Oh, lu emang udah nggak ada AdSense-nya, nggak ada apa gua mah. Lo kenapa nggak ada AdSense ya? Gua udah kaya. Biayain lah anak gua. Emang gua bapaknya. Oke, gue mau nanya tentang prediksi. Ini kan banyak banget orang yang tiba-tiba senang banget sama prediksi. Jaya. Tadi gue di belakang panggung ngobrol-ngobrol sama dia. Lu baru tahu ya? Iya. Lu tapi kurang gaul gue. Lu kurang sosmed. Habis gue nggak diajak sih. Orang laki semua. Ya kan gue laki. Oke, awalnya lu tuh diajak prediksi tuh kayak apa sih ceritanya? Itu kan prediksi itu gara-gara Andre pengen motoran. Satu hari di Jumat siang gitu dia Jumatan sama Ronald. Terus si Andre nanya, Nal, motoran nih besok temenin gue lah motoran. Nah terus ya udahlah, karena mereka nggak mau motoran berdua, ngajakin lah orang-orang yang kira-kira dekat daerah situ juga kan, rumah si Andre. Ya, rumah Andre sama Ronald kan rumahnya cuma jarak 1 kilo. Nah akhirnya ngajakin lah yang kenal-kenal. Si gue di WhatsApp sama Andre, lu besok ngapain? Nggak ada, motoran yuk. Ya udah, ayo gue bilang. Gue masukin grup ya. Ya udah, awalnya grup WhatsApp. Awalnya Pak Haji, Ronald, lu berapa orang? Motoran pertama berapa? Kayaknya 6 orang, cuma gua, Ronald, Andre, ada Gading kalau nggak salah. Ada Tora sama siapa, Vincent kalau nggak salah ya, apa Omes sama Desa, gue lupa. Pokoknya cuma 6 orang nih. Enggak, gue lupa 6 orang apa berapa orang. Pokoknya belum 13. Awalnya cuma berapa gelintir, terus lama-lama makin banyak sampai akhirnya 13 orang. Wow. Oke, ceritain dong kok bisa jadi begitu. Masa gini, kan tadinya cuma teman-teman motoran, tapi kok akhirnya bisa jadi suatu peluang bisnis gitu? Kan awalnya gara-gara waktu pertama kali ke Bali itu tahun 2020, kita ke Bali jalan-jalan iseng, terus si Andre bawa asisten. Melvin. Bukan Melvin, ini asisten lagi. Si Melvin waktu itu belum ngurusin prediksi. Dia nggak bawa bininya? Kagak, ya nggak ada yang bawa bini juga semuanya kali loh. Bukan cowok-cowok import lempeng gitu ya. Kalau cowok mah menjaga rahasia. Bener. Nggak ada rahasia. Nggak ada, maksudnya tidak mau terpancing oleh lu host gosip sih lo. Sabar, Bapak nggak boleh marah-marah. Tensi Bapak naik loh ya. Emang gue nggak marah, emang tegas aja. Oh, kepala sekolah kali ya. Pokoknya ke Bali tahun 2020 tuh Januari kalau nggak salah. Awal Januari, awal 2020 lah. Sebelum pandemi. Nah, si Andre bawa asisten. Emang niat ngonten nih? Enggak, pokoknya niat ngajak asisten biar ada yang bantu-bantu lah. Waktu itu kita semua nggak ada yang bawa asisten. Terus si Andre bilang, gue ngajak si namanya Cucuy ya, biar buat bantu-bantu. Ya udah, di si Cucuy ini sambil bawa kamera GoPro, direkamin lah kita. Rekam iseng-iseng gitu ya? Iya, direkamin dari awal sampai akhir, terus diupload ke Taulani TV. Tiba-tiba pecah di situ, orang pada suka. Terus gue
Enggak tahu udah Iya berapa dong, viewersnya pasti kalau pecet pasti ber-MM. Iya, kayaknya kalau di Tauladan TV selalu di atas 1 juta deh. Iya. Dari situ tiba-tiba ya udah gue bikin akun Instagram prediksi segala macam, jadi makin berkembang tiap touring nambah followers selalu rame gitu. Akhirnya setelah berapa tahun ada brand masuk, anak-anak ya udahlah bolehlah sekarang ada brand masuk. Jadi kita kalau mau jalan-jalan selalu ada brand, jadi kita dibiayain jalan-jalan nggak keluar duit. Itu doang tuh pertama kali doang ke Bali kita keluar duit patungan buat beli tiket. Selebihnya Amerika? Selebihnya dari semua perjalanan nggak pernah keluar duit karena ada yang bayarin. Luar biasa. Itu otak bisnis siapa, Pak Haji? Otak bisnisnya Melvin namanya, manajer prediksi dan manajer Tauladan TV. Dia tuh bosnya Tauladan TV lah. Dia yang punya ide dari awal tuh, dia yang punya ide. Gua bisa nih masukin brand, lu mau nggak? Biar lu nggak keluar duit, jalan-jalannya. Awal-awal anak-anak nggak mau, terus tapi lama-lama ya udahlah kita jangan menutup pintu rezeki. Iya. 13 orang akhirnya. Susah nggak? Maksudnya kan ini kan semuanya superstar, ibaratnya udah bukan skuter kan gitu. Ada gesekan-gesekan juga nggak, walaupun laki-laki mungkin lebih beda dengan perempuan ya? Ya susah mah pastilah, ribet lah, makanya banyak hal yang sampai sekarang belum jadi kayak kita mau bikin film nggak terlaksana. Serius lo? Mau bikin film? Iya, pengen bikin film prediksi, tapi sampai sekarang kenapa belum terlaksana? Karena belum ketemu satu kata yang sepakat. Iya, pada berantem mulu. Jadi ngomongin cerita pada berantem, ngomongin milih sutradara pada ribet, ngomongin jadi nggak, ini salah satu yang bukti bahwa ribet ngurus. Banyak brand mau masuk juga, terus kadang-kadang kan misalnya ada yang nggak mau, ya udah jadi kan ada yang idealis, ada yang lebih on market, kan orang beda-beda. Makanya kadang-kadang sama prediksi itu urusannya bukan cuma duit ya, tapi mood juga. Kayak kemarin kita manggung di festival yang kemarin itu gede. Itu bukan nyari uang, karena tiba-tiba moodnya ada, terus ya udah yuk kita nyobain manggung, ya udah. Nah sekarang udah nggak mau lagi nih, udah nyobain deh. Jadi tidak menolak duit, tapi duit bukan yang utama. Anak-anak tuh kan udah ada kerjaan masing-masing, jadi prediksi itu bukan buat mencari uang, tapi kalau ada uang ya tidak ditolak. Plus uangnya harus besar dan tidak nyusahin. Kategorinya 2. Kalau ada brand mau masuk ke prediksi, harus besar, uangnya harus besar dan tidak nyusahin. Jadi masa kalau ribet minta ini ono kalau misalnya SOW-nya nanti posting gini-gini udah ribet, nggak usah. Karena jadi nggak fun ya. Intinya jalan-jalan kalaupun masih ada edit-edit, ini nggak ribet kok, cuma duduk baca ini udah gitu. Kalau udah segala macam nuntut gini, udah nggak usah. Itu siapa? Yang paling idealis siapa? Kan Vincent, dulu gue pernah kerja bareng Vincent tuh lumayan idealis loh orangnya. Iya, Vincent. Pokoknya intinya biasanya Vincent Desta, kalau Vindes mau, yang lain oke. Barometernya mereka ya? Iya, pokoknya kalau udah yang lain kan relatif mengikuti lah. Kalau Vindes ini kan suka ribet-ribet, ya udah. Jadi mereka paling idealis nih. Ya bukan paling idealis ya, paling keras mungkin. Nah, jadi nggak mau, ya udah nggak mau. Kalau misalnya Vindes nggak mau, yang lainnya mau? Ya nggak jadi. Iya kan, ya maksudnya kan demokrasi, harus semua mau. Jadi ya kita jangan sampai ada orang yang kepaksa. Jadi kayak misalnya ya kemarin ke Australia, ke Amerika, ya udah semuanya udah mau, mau. Itu ke Amerika semua free tuh? Free semua. Pulang dapat duit lagi? Ada sisanya lah. Gitu. Kayak kemarin manggung sound yang si acara festival musik itu ya udah karena semua mau, ya udah. Jadi harus semua mau dulu kalau melakukan sesuatu. Nah masalah misalnya ternyata pas kemarin manggung di kemarin. Semua udah sepakat mau. Terus ternyata pas hari hanya kalau ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi misal lo ada MC nih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi ya harus mau dulu semua. Semua sepakat. Mau ya di sini ya. Ada yang nggak bisa, ya udah paling diledekin. Kalau orang kan, kalau cewek kan diomongin di belakang. Kalau cowok-cowok gitu nggak sih? Ya kalau kayak dulu misalnya gua hampir nggak bisa ikut ke Amerika. Bali apa kemana, ke Bali apa kemana gara-gara ada kerjaan. Ya duit mah masih bisa dicari kapan lagi gitu. Pertemanan sama-sama. Ya diceng-cengin gitu, padahal kan duit gua nggak sebanyak mereka. Tapi Iya, pokoknya intinya gitulah, kalau ada yang nggak bisa, tapi ya segitu aja. Tapi nggak pernah baper-baperan ya? Pernah ada kejadian baper-baperan nggak nih cowok-cowok 13 orang ini? Nggak ada ya, maksudnya. Enggak, mereka. Bisa live group gitu? Enggak ada. Nggak pernah? Kagak ada, ngapain live group? Ya kita mah kalau ada yang nggak suka dimarah-marahin langsung. Yang paling sering dicengin siapa? Ya kayak belakangan yang sering dimarahin gua karena dianggap menyebalkan.
Kenapa lo dianggap menyebalkan? Gara-gara gue banyak nanya. Lo ribet gitu ya? Ya buat mereka ribet. Buat lo enggak? Enggak, ya gue. Ya intinya mah kalau mereka ada yang sebel ya, lu kenapa sih gini-gini? Ya udah. Jadi diomongin aja kayak di Amerika, terus mereka nggak suka dengan perbuatan gue beberapa jam sebelumnya. Dia diomongin, lu tuh kenapa sih gini? Emang lu pikir apa? Jadi gitu, nggak diomongin di belakang. Jadi. Tapi lu nggak baper ya kalau diomongin? Enggak, ya emang gue begitu. Ya maksudnya kan gitu. Yang mereka omongin kan beneran, maksudnya kayak, lu ngapain sih gini. Iya. Ya kan gue memang gitu, ngapain gue baper. Bener. Cuman ya udah, mereka mah ya gitu, kalau ada yang nggak suka diomongin. Selesai ngomongin, bisa selesai gitu ya. Iya. Jadi nggak yang disimpan di belakang gini, nggak, ya udah kalau ada. Jadi akhir-akhirnya yang sering diomongin tuh lu. Iya, gara-gara belakangan doang. Tapi kayaknya bukan cuma mereka yang sebel sama lu. Gue juga baru nge-MC bener, kayak gue sebel sama lu. Tapi kan hidup lu jadi berwarna kan? Hitam putih. Baju kita aja hitam putih. Siapa yang paling mauan? Paling gampang? Dia ajakin apa? Pokoknya mauan. Paling gampang. Kayaknya gua ya mau ya. Kok lu mauan? Tadi kan lu yang paling nyebelin. Tapi gua banyak nanya. Tapi gua mau. Lu mau? Ya berhubung waktu. Lu jatuhnya BU kali butuh uang. Waktu luang gua banyak dibandingkan mereka. Kan yang lain stripping. Lah gua mah kan nggak ada apa-apa. Jadi ayo. Lu mah stripper ya? Oke, yang the glue of the group itu siapa? Faji? Iyalah, semua kan disatukan sama Andre. Semua kan karena dia motoran, terus karena rumah dia gede juga kan, jadi kita parkirnya nggak ngeganggu orang. Kalau rumah dia di klaster repot parkir. Ini kan paling pojok gede lagi. Ini mau 13 orang juga parkir bawa mobil semua, nggak mengganggu tetangga lah. Benar. Yang paling susah schedule-nya untuk ikutan siapa? Yang paling susah tuh ya Gading susah nggak sih? Gading mah justru gini. Gading tuh dia membela prediksi. Dia pernah nolak film demi 1 prediksi. bulan demi motoran 3 hari di Bali. Wow. Ada tawaran main film di mana tuh, Thailand apa mana? Iya. Sebulan, terus dia memilih 3 hari bersama prediksi di Bali. Dia bilang, gue mendingan ketawa-ketawa sama prediksi. Uangnya nggak cocok kali, nggak deal kali sama film. Ya itu juga. Tapi ya mungkin dia nggak butuh duit juga ya, Gading udah kaya ya. Kaya ya, Bo. Tapi dia tuh ngebela-belain. Jadi demi prediksi. Iya, dia tuh nggak repot dia tuh. Oh, justru Gading tuh nggak repot. Orangnya ibaratnya ngikut aja. Dia gitu. mau aja. Paling misalnya kalau kayak kemarin juga hampir tuh ke Amerika nggak ini, terus dia malah, wah gue nggak bisa nih. Ya udah gue nyusul tanggal berapa. Dibela-belain ya. Gading tuh yang susah Yang susah siapa sih? Wendy susah. Kan banyak strippingnya soalnya. Iya, kalau Wendy kan bareng sama Andre ya, jadwalnya. Iya. Yang paling susah jadwalnya siapa? Yang jarang ikutan itu susah. Yang jarang ikutan siapa ya? Aduh, siapa ya? Gue lupa ya. Siapa ya? Lu ada di grup nggak sih sebenarnya? Ya kalau yang kegiatan besar mah rata-rata ikutan ya. Kalau yang besar kan, kalau yang kayak ngumpul-ngumpul sehari kayak berapa minggu sekali itu kan jangan. Tapi kayaknya yang mungkin jadwalnya kalau kemarin yang repot itu Vindes kan padat banyak. Oh, karena lagi banyak event-event ya. Iya. Followersnya sekarang berapa si prediksi? 700 hampir 800 ribu lah. Wow, followers ininya? Prediksinya. Instagramnya? Iya, wow. 700 berapa ya? 780-an kalau nggak salah. Gua kan yang ngefans tuh sama prediksi tuh, tadi kan gue nanya sama lo, emang komunitas cowok-cowok, tapi lo bilang enggak kan, ibu-ibu? Bukan komunitas cowok doang. Dari ada anak kecil. Gue pernah kata istri gue, temennya bilang, Mas boleh minta ini nggak video buat anak saya senang prediksi, dia sampai hafal semua nama-namanya. Jadi dari anak kecil sampai orang tua, dari bukan komunitas maksudnya orang-orang ya, ibu-ibu, terus anak muda, segala macem. Iya. Terus kan ada kayak tema-temanya kayak pakai baju apa semua. Itu siapa? Misalnya kayak kemarin yang gue lihat itu yang pakai baju susah di mana? Iya, susah di Bali. Itu siapa yang bikin ide kayak kalau gitu? kostum itu Vincent. Vincent apa Desta? Vincent. Oh, Vincent. Paling yang tahu kostumnya cuma Vincent sama Desta karena kan dia pasti ngasih tahu dia si Vincent cerita sama Desta, ini gua konsepnya gini-gini. Iya. Kayak waktu kemarin ke Amerika kostum ular Vincent. Oh, ular tuh. Ular. Atasan dan bawahan buntung you can see. Terus pakai seragam atasan bawahan ular, itu Vincent ngejahit. Anjrit nih. Dia mesen ke orang wardrobe net. Dia ngegambar bajunya, dimintain dijahit.
Hebatnya. Vincent, kalau semua kostum-kostum Nora-Nora gitu Vincent. Tapi pernah nggak deh? Gue nggak mau pakai itu malu apaan lo? Ada yang gitu nggak? Pernah ada kejadian? Nggak ada. Semuanya karena demi waktu tahun berapa ya? Waktu pertama kali memakai kostum aneh tuh waktu ke tanah kita pakai kostum kayak baju PAUD gitu loh, celana training sama baju olahraga kuning hijau. Tapi itu kan masih normal ya? Tapi kan tidak normal buat Stevie Hitam. Iya sih. Stevie Hitam sebagai Dark Lord dia bertahun-tahun memakai hitam-hitam, tiba-tiba gara-gara prediksi dia harus pakai baju. Awalnya si Stevie itu kayak aduh gua kena males gitu. Cuma kan karena yang lain pakai jadi mau nggak mau kebersamaan. Sampai sekarang si Tepi udah ikhlas. Mau pakai baju apa aja, warna apa aja dia nerima. Ya kemarin ular. Terus kemarin waktu manggung gold. Pakai bawahan dan atasan gold itu, jadi sekarang mah udah nggak ada yang nolak. Jadi malah nungguin kalau pergi terus apa nih? Ya, jadi udah pasrah aja lah. Wah, hebat. Yang penting seneng apa? Berprediksi mah sebetulnya fun ya. Buat kesenangan diri sendiri. Fun yang menghasilkan kan? Iya, menghasilkan kan nomor 2, tapi sebenarnya mah yang penting kita seru sendiri. Yang penting kitanya merasa seru, udah masalah orang lain bakal merasa seru juga, yaitu efek sampingnya lah. Iya, yang penting kitanya. Iya, waktu bikin si Vincent bikin kostum pun bukan buat vlog, bukan buat apa. Buat kita fun seru. Iya, buat ketawa-ketawa aja. Jadi bukan supaya viewersnya yang nonton banyak, enggak. Iya. Ya pokoknya itulah motivasi terbesar prediksi mah, yang penting kitanya senang dulu, ngerasa fun. No wonder orang senang sama kalian karena kalian sendiri udah fun dengan teman-teman si friendship baru ini. Jadi energi itu menular kalau menurut gua. Iya, dan yang dilihat di vlog itu nggak dibuat-buat, emang gitu aja. Di setting-setting gitu nggak sih? Kayak misalnya ada janjian gitu. Nggak ngajak Uya sih? Uya kan naik motor juga. Kenapa mesti ngajak dia? Jadi bisa ada gimmicknya gitu loh. Tapi Uya mau ikutan. Tapi Uya lagi Amerika juga, ya kan ya? Kenapa nggak dia? Kenapa orang tuh selalu ditanya, kenapa lu nggak ikut prediksi? Aduh, gue liat baca berita apa. Kenapa kok nggak diajak prediksi? Emang kenapa lo harus membanyakan kenapa dia harus gabung prediksi? Ya kan gas. Iya. Ya udahlah ya gitu ya. Itu juga kan punya apa, geng berlima. Menteri Ceria. Iya. Kalau misalnya ada ditanya misalnya artis cewek. Kenapa ngajak si A, si B gitu? Kan lu juga. Iya, kenapa mesti ngajak? Iya benar. Iya kan, kenapa mesti? Nggak tahu diri. Ya kenapa juga gue mesti ngajak? Bayaran tertinggi yang pernah didapetin sama prediksi. Kan gila nih prediksi sekarang bayarannya. Iya, disebut bayaran nggak tahu ya kan. Jangan, nggak usah spesifik. Maksudnya produk apa terus sampai berapa gitu. Ya pokoknya kan kemarin tuh yang jelas tiket.com ya, itu masih gede banget. Amerika ya kalian meskipun ini tapi kan akomodasi dan iya loh. Hotel juga. Iya, hotel dan pesawat. Bisnis loh. Gua belum pernah naik bisnis ke luar negeri dibayarin sama tiket. Kita kalau MC di Indonesia doang ya. Iya, itu kan ya bisnis di Indonesia paling jauh berapa jam sih? 2 jam. Ini 18 jam. Gua ngerasain bisnis yang tidur gini loh dari Jakarta sampai Amerika. Wah, dan nggak keluar duit. Itu kan buat gua, kalau lu bayar sendiri berapa tuh? Iya. Seminggu langsung terima kasih tiket.com. Itu gua nggak tahu angkanya berapa, pokoknya kan gede banget itu pasti. Coba bayangin tuh 14 sama Melvin 14 bisnis sama berapa ekonomi lah. Hitung aja berapa ke Amerika bisnisnya yang ada yang di kursinya yang gua tuh anjir, wah ini gua dulu kalau naik pesawat kalau orang kampung. Iya, gua kalau naik pesawat ke luar negeri suka ngiler. Aduh, pengen gitu ya. Iya. Tapi kan meskipun mampu tapi duit gak habis. Sayang, iya nanti habis duit gua, mendingan ekonomi. Kalau ke luar negeri jalan-jalan sendiri kan mendingan ekonomi. Duitnya bisa dipakai buat makan segala macam. Ini kan kalau suka ngiler ngelihat orang sekarang alhamdulillah sama Allah dikasih ya. Bisa tidur. Selonjoran loh yang 18 jam tuh. Terima kasih tiket.com. Bukan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Iya kan dari Tuhan. Alhamdulillah tiket.com. Ya anjing. Ragen, kenapa kalau pergi cowok-cowok gitu pernah nakal-nakal nggak sih? Enggak, kalau prediksi mah. Paling senakal-nakalnya minum aja, mabuknya. Oh iya? Paling ya gitu, paling ya gitu. Paling nakal siapa sih? Kalau bongkar lah. Kalau minum siapa yang paling kuat ya? Gading juga kuat minum kan? Oh iya, Gading mah nggak perlu prediksi juga, tiap malam dia mau liver kuat sama dompet kuat.
Ada orang liver kuat, dompetnya nggak kuat ya. Kalau dia dua-duanya kuat. Iya, kayaknya tiap malam party mulu. Iya bener-bener. Kuat dua-duanya. Yang paling nakal siapa? Iya kan, yang paling nakal dia Botuna lah, bocah tua nakal. Iya bener si Botuna. Iya kan maksudnya, ya kelihatan lah maksudnya nggak ada yang bisa ngatur dia. Jadi ya udah kalau dia nggak mau ya semua nggak mau. Mungkin jelas-jelas namanya bocah tua nakal. Yang paling nakal dia lah, kayaknya bandel. Thanks ya, terima kasih udah make time. Apa namanya? Prediksi? Jaya. Prediksi Jaya.